Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Laila berjudul, Susuk Teratai Putih Part 2, Nyai Mutik. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa mampir di karya karsa Laila, untuk cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Cah Ayu, Sumirah mendengar suara halus perempuan memanggil dirinya, tengkuknya meremang, matanya semakin dia tutup rapat. Suaranya masih tetap menangis sesenggukan. Sumirah sudah pasrah dengan apa yang terjadi pada dirinya. Cah Ayu, ojo nangis. Menengok. Anak cantik, jangan menangis. Diamlah. Suara lembut perempuan terdengar kembali. Sumirah perlahan menghentikan tangisnya. Cah Ayu, buka pemeripatmu. Anak cantik, bukalah matamu. Sumirah membuka pelan matanya, detik kemudian matanya terbuka lebar, matanya melotot melihat apa yang ada di depannya. Seekor ular kobra sebesar pohon jati yang berusia ratusan tahun tengah menatap wajahnya, sisiknya yang berwarna putih susu berkilau memantulkan cahaya rembulan. Matanya merah bagaikan batu delima, gigi taringnya tajam bagai sebilah pedang. Ular itu tapi tak beraroma amis khas hewan melata, melainkan beraromakan wangi bunga kantil. Perlahan kepala ular semakin mendekati wajah Sumirah. Dekat dan semakin dekat hingga sang ular hanya berjarak beberapa centi dari wajah Sumirah. Mata sang ular yang merah memantulkan wajah Sumirah yang seolah ditelan olehnya. Sumirah pingsan, sang ular kobra berputar mengelilingi tubuh tak berdaya milik Sumirah. Kepalanya berdiri menatap tajam Sumirah yang tengah pingsan. Dari kejauhan tampak sinar obor yang perlahan mendekat ke arah sang ular. Perempuan dengan kemben warna emas dan kain jarik lurik yang senada, rambut hitam lurus sepinggang miliknya ia biarkan tergerai begitu saja. Perempuan tersebut merapatkan kedua telapak tangannya lalu dia tempelkan di dada dan menunduk khidmat. Sugeng Dalu Ratu. Wonten punapa memanggilipun kaula? Selamat malam Ratu, ada apa sehingga memanggil saya? Sang ular mendesis, lidah bercabangnya menjulur-julur. Bawa perempuan ini ke pondokmu, Mutik. Lalu sembuhkanlah dia. Aku menyukainya, tapi aku tidak bisa membawanya ke istanaku selagi bukan dari keinginan hatinya sendiri. Aku hanya bisa membawa mereka-mereka yang berhati busuk, atau mereka yang membutuhkan bantuan dariku. Tapi sayangnya perempuan ini datang ke sini bukan untuk meminta bantuanku, juga hatinya masih bersih. Setelah dia sadar tanyakanlah kenapa dia sampai ingin mati di rawa ireng. Jika dia butuh bantuan, maka akan aku bantu. Siap nampi dawuh, Gusti Ratu. Siap menerima perintah Gusti Ratu. Sang Ratu pergi meninggalkan Nyai Mutik dan Sumirah yang pingsan. Nyai Mutik menatap tubuh Sumirah lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Pantas saja Gusti Ratu tertarik dengan perempuan ini, auranya sama dengan warna sisik Sang Ratu, tapi sayangnya aku tak mungkin membopongmu hingga ke pondokku. Nyai Mutik memejamkan mata lalu mulutnya komat kamit. Tak lama kemudian muncul lagi ular hitam bertanduk emas sebesar pohon kelapa mendekatinya. Ular hitam itu mendesis dan menjulurkan lidahnya ke tubuh Sumirah. Panganan. Makanan. Lagi, ular hitam itu mendesis sambil menjulurkan lidahnya ke arah tubuh Sumirah. Pangan onek koe pingin mati. Makan saja kalau kamu ingin mati. Ular hitam itu kembali menarik lidahnya. Wangine enak banget, gawe luwe. Iki sopo Mutik? Aromanya sangat enak, bikin lapar. Perempuan ini siapa? Lapar? Bukannya kamu baru saja makan manusia yang mengejar perempuan ini? Kai ora enak, mambu bacin. Nek iki wangi ene enak. Iki sopo Mutik? Kok ora koe jawab pitakon kuket mau? Dia tidak enak, baunya busuk. Kalau perempuan ini baunya enak. Dia siapa Mutik? Dari tadi tidak kau jawab pertanyaanku. Aku juga ngerti sopo, pokoke ojo koe pangan. Perintah Gusti Ratu, koe gendong wedokan iki, terus gowo ning pondokku. Eling, ojo koe pangan. Wani mangan siap-siap mati koe.
Aku juga tidak tahu, jangan kamu makan, ini perintah Gusti Ratu, kamu gendong saja dia, lalu antar ke pondokku. Ingat, jangan kamu makan. Kalau nekat siap-siap kamu mati. Setelah mendengar perintah dari Nyai Mutik, dalam sekejap mata ular hitam bertanduk emas itu merubah wujudnya menjadi seorang pria tampan. Ngopo berubah dari menungso, kowe gowai pakai buntut MU. Ngapain berubah jadi manusia? Kamu bawa saja dia pakai ekormu. Wedokan iki ayune pol Mutik, men eman ndak awake mambu. Perempuan ini cantik sekali Mutik, sayang nanti badannya bau. Hele, kakean lakon koe, wes gowo meng pondoku. Hele, banyak gaya kamu, sudah cepat bawa dia ke rumahku. Sinar mentari pagi masuk ke pondok yang bergaya kuno akan tetapi masih sangat kokoh. Cahayanya menembus jendela hingga membuat Sumirah yang sejak semalam pingsan terbangun saat matanya merasa silau. Sudah sadar, Cah Ayu. Nyai Mutik yang menyadari jika tamunya telah sadar bergegas menghampirinya. Sumirah bangun perlahan dari dipan, kepalanya masih sedikit pusing. Dia mengerahkan pandangannya ke penjuru pondok. Minumlah, Cah Ayu. Nyai Mutik memberikan secangkir teh hangat untuk Sumirah, sementara yang diberi minuman menerimanya dengan tangan gemetar. Apakah aku sudah mati? Sumirah bertanya lirih sambil menatap wajah ayu perempuan di depannya yang terlihat begitu menawan seperti bidadari. Minumlah dulu, Cah Ayu. Setelah itu kau boleh menanyakan semua yang ingin kau tanyakan dan akan aku jawab. Sumirah mengangguk lalu perlahan meminum teh hangat yang sangat wangi tersebut hingga akhirnya sakit kepalanya hilang. Tenaganya terisi kembali, Sumirah memeriksa seluruh tubuhnya, bersih tanpa ada sedikit pun luka. Padahal tubuhnya sangat kotor dan penuh luka. Sumirah sangat heran. Kalau boleh tahu Anda siapa? Saya di mana? Dan kenapa menolong saya? Mutik tersenyum, ternyata suara perempuan yang telah ditolongnya sangat halus, cocok dengan wajahnya yang sangat ayu. Sebelum saya jawab pertanyaanmu, saya ingin tahu siapa namamu dan kenapa kamu bisa sampai di Rawa Ireng. Sumirah bergetar, dia teringat dengan ular putih yang sangat besar itu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Nyai Mutik menggenggam perlahan tangan Sumirah. Tenanglah, Cah Ayu. Ceritakanlah perlahan. Entah kenapa tiba-tiba Sumirah merasa tenang setelah tangannya disentuh oleh Nyai Mutik. Nama saya Sumirah Nyai. Saya tidak sengaja sampai ke Rawa Ireng saat dikejar-kejar orang yang mau menodai saya. Saya diusir oleh suami saya, Nyai. Sumirah pun menceritakan semua peristiwa yang dia alami sebelum dirinya sampai di Rawa Ireng. Sesekali air mata membasahi wajahnya. Nyai Mutik yang mendengarkan cerita Sumirah sambil mengangguk-anggukan kepala, sesekali dia mengepalkan tangan dengan kuat. Nyai Mutik tidak menyela sedikit pun perkataan Sumirah. Dia biarkan Sumirah menceritakan semua himpitan di hatinya hingga selesai. Sudah selesai ceritanya, Cah Ayu. Sumirah mengangguk sambil mengusap air mata dengan punggung tangannya. Kamu tahu, Sumirah. Lelaki yang mengejarmu sudah mati di Rawa Ireng, dia mati karena hatinya busuk. Juragan Jarwo mati, Sumirah bergumam pelan, tak menyangka Antek Menir yang terkenal bengis itu mati mengenaskan di Rawa Ireng. Namaku Mutik, Sumirah. Orang-orang memanggilku dengan sebutan Nyai Mutik. Nyai Mutik? Sumirah menyebut nama perempuan cantik di hadapannya dengan terbata-bata. Nyai Mutik terkekeh melihat ekspresi Sumirah. Sementara itu Sumirah tidak tahu harus takut atau bahagia bertemu dengan Nyai Mutik. Ternyata perempuan cantik yang telah merawatnya adalah perempuan yang sangat dihormati di seluruh pelosok Pulau Jawa. Bahkan para menir Belanda pun segan terhadapnya. Konon Nyai Mutik sudah berusia 200 tahun, tapi wajahnya masih sangat cantik seperti gadis perawan. Tubuhnya juga sangat terawat dan indah. Gendis wanita penggoda itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pesona Nyai Mutik. Alasan lain kenapa Nyai Mutik sangat disegani karena ilmu kebatinan yang luar biasa. Banyak rumor yang mengatakan tak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Nyai Mutik. Hal itu dapat dilihat dari wajah Nyai Mutik yang tak ada tanda-tanda penuaan sedikit pun. Bagi Sumirah kemampuan Nyai bukanlah rumor, dia telah membuktikannya sendiri, luka di tubuhnya hilang tak berbekas dalam semalam. Hati kecil Sumirah tercubit, dia tiba-tiba teringat dengan hinaan yang dia terima dari permana suaminya,
Lebih tepatnya mantan suaminya karena dia telah dicerai. Dia ingin membalas dendam semua perlakuan yang diterima dirinya. Perlahan api dendam membakar hatinya. Nyai Mutik tersenyum saat melihat jika aura Sumirah mulai memudar dan perlahan tertutup kabut hitam. "Nyai, maaf jika saya lancang, bolehkah saya?" Sumirah ragu, tapi dia harus jujur mengatakan keinginannya. Menurutnya kesempatan ini tidak datang dua kali. Sementara itu Nyai Mutik tersenyum menunggu Sumirah melanjutkan perkataannya. "Tolong jadikanlah saya muridmu, Nyai." Nyai Mutik tersenyum miris, sambil menggelengkan kepalanya perlahan setelah mendengar permintaan perempuan ayu yang semalam ditolongnya. Sementara itu Sumirah menunduk takut bila Nyai Mutik marah kepadanya. "Apa tujuanmu sebenarnya, Cah Ayu? Sehingga kamu ingin menjadi sepertiku? Sekarang, coba kamu lihat ke arahku, Cah Ayu." Nyai Mutik berkata lirih. Sumirah mengangkat wajahnya, bola matanya beradu dengan bola mata milik Nyai Mutik. Sumirah kaget karena tiba-tiba bola mata Nyai Mutik berubah seperti mata seekor ular, bukan bola mata manusia normal. Tubuh Sumirah kaku, matanya seolah terkunci dan dipaksa menatap bola mata milik Nyai Mutik. "Jika menatap mataku saja kau ketakutan, apa mungkin kau bisa menjadi sepertiku, Sumirah?" Perlahan bola mata Nyai Mutik kembali seperti semula, sedangkan tubuh Sumirah terjatuh ke lantai. Tubuhnya penuh keringat dan bergetar hebat, nafasnya cepat. Dadanya terasa sesak, bahkan dia sampai harus bernafas menggunakan mulutnya. Perlahan Nyai Mutik mendekati tubuh Sumirah yang lemas, dan memegang jemarinya yang dingin. Nyai Mutik memejamkan kedua matanya, perlahan hawa hangat mengalir dari tangannya dan berpindah ke tubuh milik Sumirah. Sumirah mengangkat wajahnya yang sedikit pucat. Nyai Mutik tersenyum, perlahan didudukan tubuh Sumirah di atas dipan. "Kamu tahu, Cah Ayu, segala sesuatu yang kamu inginkan pastinya ada yang harus dikorbankan. Semakin besar hal yang kamu inginkan pastinya yang harus dikorbankan juga sama bahkan lebih besar lagi. Jika kau ingin mutiara maka kamu harus menyelam ke dasar lautan. Jika kamu ingin emas maka kamu harus menggali gunung. Apa kamu paham maksud dari perkataanku, Sumirah?" Sumirah mengangguk perlahan tanpa berani menatap kembali wajah Nyai Mutik. "Pulanglah ke rumahmu, mantapkan dulu niatmu, apa tujuanmu, lalu jika kamu sudah benar-benar yakin, kamu kembalilah kemari Cah Ayu. Karena jika kamu sudah membuat keputusan, maka tak bisa dibatalkan lagi." "Sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan lagi, Nyai." Sumirah berkata dengan ragu. "Katakan saja Cah Ayu. Akan aku jawab pertanyaanmu. Kenapa saat itu saya tidak bisa melawan keinginan Permana, Nyai, padahal saya sangat ingin membunuhnya?" Nyai Mutik tersenyum lalu menatap tajam ke arah Sumirah. "Kamu terkena guna-guna, Sumirah." "Guna-guna, Nyai?" Sumirah mengulangi perkataan Nyai Mutik. "Iya Sumirah. Kamu terkena guna-guna. Selamanya kamu tidak akan bisa lepas dari mantan suamimu itu. Setelah bercerai kamu akan selalu menjanda. Seluruh orang yang ada di dekatmu akan meninggal. Tak akan ada yang bisa menikahimu. Walaupun si pria sangat mencintaimu. Kamu tidak akan menikah dan tidak akan bisa mempunyai keturunan." Sumirah menggelengkan kepala mendengar penjelasan dari Nyai Mutik. Dirinya selama ini tak merasa diguna-guna. Dirinya merasa kalau dia memang tulus mencintai suaminya itu. "Kamu terkena guna-guna uan setunggal, Sumirah. Itu dapat dibuktikan dari adanya uban yang hanya ada satu, tepat di uyeng-uyeng kepalamu. Uban itu tidak bisa dicabut oleh sembarang orang kecuali si penanam guna-guna atau orang yang ilmunya lebih tinggi Cah Ayu. Pengirim guna-guna itu tentu saja mantan suamimu. Itulah alasannya kenapa kamu tak bisa melawan semua keinginan dari dia. Tolong lepaskan pengaruh guna-guna itu, Nyai. Saya mohon, saya ingin terlepas dari guna-guna yang dikirim oleh Permana, Nyai." Nyai Mutik menggelengkan kepala, menolak permintaan dari Sumirah. "Saya tidak boleh ikut campur dengan apa yang terjadi padamu, Sumirah. Itu sudah takdirmu. Kamu jalani semuanya dulu. Nanti ada masanya kamu akan bertemu dengan jalan bercabang yang akan mengubah takdirmu. Lebih baik sekarang kamu pulang ke rumahmu, Sumirah." "Saya harus pulang kemana, Nyai? Saya sudah diusir dari rumah saya sendiri."
Sumirah menangis bingung, kemana dirinya akan pulang setelah dia diusir oleh Permana. Bukankah kamu masih ada uakmu, Cah Ayu? Pulanglah ke rumah uakmu, Sumirah. Tak baik kau berlama-lama di sini tanpa ada perjanjian dengan Kanjeng Ratu kami. Bukan aku mengusirmu, Sumirah. Akan tetapi aroma tubuhmu sangat wangi dan menggoda para lembut rawa ireng. Nyawamu bisa terancam jika terlalu lama berada di sini. Kamu mengertikan maksudku, Cah Ayu? Ini demi kebaikanmu. Bagaimana cara saya pulang, Nyai? Sumirah memahami situasinya, lebih baik dirinya menuruti perintah Nyai Mutik daripada celaka. Dirinya juga tak mau merepotkan Nyai Mutik yang telah berbaik hati menolongnya. Mendekatlah kemari, Sumirah. Sumirah mendekatkan tubuhnya ke arah Nyai Mutik. Pejamkan matamu, Sumirah menuruti perintah Nyai Mutik. Lalu tiba-tiba tengkuknya terasa dingin, kepalanya berat dan akhirnya Sumirah pingsan. Suara desisan ular terdengar begitu jelas. Tak lama tampaklah seekor ular hitam bertanduk emas yang kemarin kembali datang menemui Nyai Mutik. Kini ia tak banyak bertanya. Ular hitam itu hanya diam menunggu perintah dari Nyai Mutik untuk dirinya. Go edokan iki balining umah uak eling. Ojo ngasih kemenungsan. Antar perempuan ini kembali ke rumah uaknya. Ingat, jangan sampai ketahuan oleh manusia yang lain. Sang ular kembali berubah menjadi lelaki tampan. Dia pun membopong tubuh Sumirah dan perlahan menghilang bersamaan dengan datangnya kabut. Nyai Mutik menggelengkan kepalanya. Sumirah sangat berbakat, tapi aku tak bisa memaksakan takdir. Jika Sumirah memang berjodoh dengan Kanjeng Ratu, dia pasti akan kembali lagi ke sini. Tapi aku berharap kamu jangan pernah lagi menginjakkan kakimu di rawa ireng ini, Cah Ayu. Esok harinya Sumirah sudah berada di rumah uaknya, dirinya terkejut karena terbangun di atas dipan. Seingatnya dirinya berada di rawa ireng dan bertemu dengan Nyai Mutik. Kamu sudah sadar, Enduk? Kamu pingsan selama 2 hari 2 malam, Enduk. Tadi, subuh-subuh ada warga yang menemukanmu pingsan di pinggiran sungai. Seorang wanita tua agak bungkuk dengan penutup kepala menghampiri keponakannya, Sumirah. Wanita itu adalah Nyai Aminah, kakak perempuan dari Rama Sumirah, yang sering dipanggil Uak oleh Sumirah. Sungai Uak. Bukannya saya ada di rawa ireng, Uak? Nyai Aminah terkejut dengan pernyataan Sumirah. Astagfirullah, Sumirah. Kamu harus menjauhi tempat itu, jangan kau sebut namanya apalagi sampai datang ke tempat itu, kamu paham, Sumirah? Sumirah menganggukkan kepalanya, tangan Nyai Aminah mengelus perlahan pucuk kepala milik Sumirah. Uak sudah mendengar semuanya, Enduk. Kamu yang sabar ya, tetap dekat dengan Sang Pencipta. Uak yakin setiap musibah pasti ada hikmahnya, Enduk. Uak akan membantumu sebisa mungkin untuk mengambil apa yang menjadi hakmu. Air mata Nyai Aminah menetes meratapi nasib keponakan yang sudah dia anggap seperti darah dagingnya sendiri. Dia tidak menyangka Permana begitu kejam. Dulu Nyai Aminah sangat menentang perjodohan Sumirah dengan Permana, ternyata firasatnya terbukti benar. Permana bukan lelaki yang baik. Seminggu berlalu, dan selama itu pula Sumirah tinggal bersama uaknya, hingga pada malam ke-8, saat Sumirah dan Nyai Aminah tertidur. Seseorang dengan sengaja membakar rumah Nyai Aminah. Sumirah dan uaknya terjebak di dalam rumah yang tengah dilahap si jago merah. Dari balik pohon tampak seseorang menyeringai puas, dia adalah Permana. Mati koe, Sumirah. Mati kamu, Sumirah, bersambung. Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.